Jika channel YouTube Anda di-banned karena diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Anda datang pada tempat yang tepat. Sebelum menonton lebih lanjut, mohon diklik like. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe, lalu tekan notifikasi lonceng, pilih semua, dan jika ada pertanyaan silakan tulis pada kolom komentar. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Nus. Kali ini saya akan membagikan tutorial atau membagikan pengalaman saya bagaimana saya melakukan banding terhadap tim admin YouTube yang sudah menutup akun YouTube saya. Video ini adalah video kedua, kelanjutan dari video saya yang pertama dengan judul mengembalikan channel YouTube yang diretas dan di-banned. Videonya bisa dilihat pada playlist. Teman-teman, setelah langkah pertama melakukan banding kepada tim YouTube, lalu ada email balasan dari YouTube kepada email kita yang lain yang kita isi dalam formulir itu sebagai kontak antara kita dengan pihak YouTube. Kita membuka email tersebut, lalu kemudian kita mencari email balasan dari pihak YouTube. Nah, ini saya sudah membuka email saya, email kedua, lalu membuka email dari balasan dari YouTube. Nah, ini email balasan dari YouTube. Lalu ada tulisan formulir ini yang diberi warna biru. Nah, kita klik di situ untuk mulai mengisi formulir sebagai tindak lanjut dari email balasan dari pihak YouTube. Catatan, web browser yang kita gunakan harus betul-betul bersih. Kita harus clear history, lalu kemudian kita harus logout semua dari email lain jika kita pernah login ke web browser ini menggunakan email yang lain. Jadi hanya satu email. Nah, kita sign out semua. Lalu kita melakukan clear browser, clear history. Nah, kita clear history, logout, lalu kemudian kita klik formulir ini. Ada web browser yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kita cari saja pengaturan untuk mengatur web browser menggunakan bahasa Indonesia jika kita kurang terlalu paham dengan bahasa Inggris. Nah, ini contoh bagaimana kita belum melakukan clear history ataupun kita belum logout semua dari email yang pernah kita login lewat web browser ini. Kita harus melakukan dua hal tersebut supaya ketika kita klik formulir ini kita masuk pada formulir dari pihak YouTube. Jika tidak akan seperti ini. Saya melakukan logout dulu dari semua, lalu kemudian login lagi. Jadi semua email yang pernah login di web browser ini di logout semua, lalu kemudian saya melakukan login lagi. Nah, ini sudah login kembali. Nah, saya pilih email ini, email kedua saya yang saya isi di formulir sebagai tempat komunikasi antara saya dan pihak YouTube. Nah, ini formulirnya. Kita mengisi ide channel. Ide channel ini saya akan buatkan tutorial sendiri karena tekniknya agak sedikit lain karena YouTube kita sudah di-banned, maka kita tidak bisa masuk kepada ide channel. Ada tekniknya. Nah, kita menjawab semua pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan keadaan yang kita alami. Nah, termasuk ini kategori channel kita, channel saya itu bersifat edukatif. Lalu apakah Anda ingat ide terakhir video, apakah ada yang upload sendiri, ada video baru? Nah, ada. Nah, lalu diminta ID video, kita buka emailnya, email Gmail yang YouTube kita, lalu kita mencari ada pemberitahuan dari YouTube tentang ada live streaming, kita klik situ. Nah, ini video ini sudah saya hapus sehingga tampilan seperti kita copy ID-nya, ID video yang bukan diupload oleh kita, oleh orang lain, lalu paste di situ.
Lalu apakah Anda melihat ada perubahan lain? Ya, saya ada. Selain video live streaming yang tidak diupload oleh saya, juga nama dan foto profil channel saya juga diganti oleh pihak Pertas. Email pemulihan, nah kita jawab saja sesuai dengan kondisi dan nomor kita tentang Google AdSense. Saya belum monetisasi, jadi belum ada Google AdSense. Saya bisa gunakan laptop untuk login ke YouTube, ke channel saya. Lalu perangkat lain yang saya gunakan itu HP. Lalu cara untuk mengetahui IP HP itu ada di tulisan di bawah yang berwarna biru itu untuk mengetahui IP HP kita. Karena saya sering login channel saya menggunakan laptop, lalu saya juga biasa dengan HP, jadi saya masukkan IP HP. Lalu negara mendaftarkan channel, saya di Indonesia, saya pilih saja Indonesia. Ya, kita isi saja formulir yang diberikan oleh pihak YouTube sesuai dengan keadaan yang kita alami. Jangan karang-karang, jangan ikut orang punya, atau jangan ikut saya punya ini. Kita isi saja sesuai dengan yang kita alami. Lalu ada bagian ceritakan sedikit tentang ini. Apakah login ke channel Anda di lokasi yang berbeda? Saya bilang tidak. Ceritakan sedikit tentang insiden. Jadi kita lihat saja kapan channel kita diretas. Mereka menanyakan software apa yang kita download sehingga malware itu masuk dan meretas akun kita. Saya kebetulan waktu itu mendownload software Talent untuk mengupgrade VGA saya. Secara tidak sadar saya mengklik file spam. Dengan itu malware masuk ke laptop saya, kemudian meretas akun YouTube saya yang mengakibatkan pihak YouTube menutup channel saya. Nah ini, lalu mereka minta link download yang kita download aplikasi tersebut. Jadi saya buka lagi linknya, kebetulan saya masih ingat. Lalu kemudian kita pastikan di kolom yang disediakan. Ini URL-nya. Lalu kolom paling bawah ini yang sangat penting, itu kita menceritakan dengan detail tentang bagaimana sampai dengan akun kita itu diretas atau dibajak oleh orang lain. Nah, sini saya menceritakan. Teman-teman ceritakan saja apa yang teman-teman alami dengan yang teman-teman sampai dengan channel teman-teman diretas. Di sini saya menceritakan Sabtu 23 Oktober saya mendownload aplikasi Talent untuk mengupdate drive VGA laptop saya. Jadi saya ceritakan saja. Teman-teman bisa pause dan membaca tulisan saya ini. Tetapi tentu saja teman-teman tidak bisa mengikuti terus karena teman-teman mengalami hal yang berbeda dari saya. Dan kalaupun mengalami hal yang sama, teman-teman usahakan jangan mengikuti persis kata-kata yang saya tulis ini. Teman-teman harus membuat menyusun kata-kata baru. Akibat dari malware tersebut, ekstensi file laptop saya itu berubah menjadi zip file. Lalu saya lampirkan screenshot dari email dari YouTube yang memberitahu saya bahwa saya melanggar komunitas. Nah, ini contoh bagaimana memberikan ID channel. Nanti tentang bagaimana membuat ID channel, mengetahui ID channel, saya buat video
tersendiri. Nah, email sudah dikirim, jadi teman-teman saya kirim paginya, malamnya langsung channel saya dikembalikan. Rupanya pihak YouTube menerima alasan saya karena ketidaktahuan saya, lalu ketidaksengajaan saya mengklik file malware yang berisi virus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.